Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemas Arfikar Amin, CGP Angkatan 7 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya saat ini bertugas di SMP Negeri 10 Palembang. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik kepada rekan saya di SMP Negeri 10. Kepada Ibu, silakan diperkenalkan dulu. Terima kasih Pak Arul atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Hairun Nisa. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 10 Palembang. Oke ya, soalnya percakapan pra-observasi ini atau supervisi akademik dilakukan bukan untuk pengembangan diri dulu, tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran ya, agar kita lebih siap lagi dalam menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak. Kapan Ibu akan melakukan supervisi akademik? Jadwalnya itu nanti Pak, jam ketiga, jam 4 atau jam 10 nanti hari ini, Kamis 13 April. Oke, jadi hari Kamis tanggal 13 April ya? Iya. Jam ketiga 4. Itu di kelas berapa, Bu? Di kelas 79 Pak. Oke, di kelas 79 ya. Iya. Berapa jumlah siswanya, Bu? Ada 35, 17 laki-laki dan sisanya perempuan. Ya, 25 ya. Iya. Untuk supervisi nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oh iya, jadi berdasarkan modul ajar kurikulum merdeka ya Pak ya, tujuan pembelajaran yang saya harapkan dapat tercapai pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pewarna alami dan pewarna sintetis pada minuman Pak, dan minumannya itu berasal dari kantin di sekolah kita. Sudah saya siapkan sebelumnya. Oke ya, sudah disiapkan ya. Biasa ini udah persiapannya matang. Kemudian Bu, untuk area pengembangan dari proses pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Oh gitu, ya baik. Pada pembelajaran kali ini saya ada dua Pak yang ingin saya capai gitu ya. Yang pertama itu tentu saja adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya fokusnya itu pada diferensiasi proses, yaitu ada proses untuk siswa yang pembelajaran secara auditori, ada secara visual, dan ada secara kinestetik. Secara auditori itu saya menyiapkan video pembelajaran. Kemudian pada visual saya juga menyiapkan banner sehingga anak-anak bisa mengamati gambar tersebut. Dan secara kinestetik tentu saja praktikum. Jadi kita akan menguji secara langsung bahan makanan dan minuman yang ada di kantin sekolah, seperti itu. Oke ya, jadi Nah, kemudian Pak, area pengembangan yang kedua tadi itu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ada 3 hal yang saya ingin kembangkan. Yang pertama itu adalah sifat mandiri, di mana anak-anak harus mandiri, mampu menguji makanan dan minuman yang mereka konsumsi sehari-hari. Kemudian kerjasama, tentu saja kerjasama pasti berbarengan sama kolaborasi. Mereka berdiskusi di kelompok untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang kemudian itu adalah kreativitas, karena nanti di akhir pembelajaran mereka itu diharapkan mampu membuat sebuah infografis pakai aplikasi, sehingga mereka bisa mengasah kreativitas mereka untuk membuat infografis tersebut, seperti itu. oke ya, jadi pengembangan Ibu ini luar biasa sekali. Diferensiasinya udah masuk dari mulai konten, proses, produk ya, masuk pengembangan karakter, mandiri kan, kolaboratif dan kreatif ya, sehingga mereka bisa membuat konten ya. Kemudian Bu, untuk mengembangkan hal tersebut, strategi apa yang Ibu bisa persiapkan? Oh ya, sejauh ini menurut saya strategi yang mungkin optimal itu adalah dengan menerapkan 2 Pak. Ya tentu saja model pembelajaran dan media pembelajaran. Model pembelajarannya saya menerapkan problem based learning ya Pak ya, karena tujuan pembelajaran ini kan masalahnya adalah berdasarkan kehidupan sehari-hari, jadi problem based learning. Sehingga pada saat PBL itu saya terapkan juga praktikum untuk menguji bahan minuman. Nah, kemudian saya mencoba memfasilitasi anak-anak dengan media pembelajaran yang interaktif. Disiapkan Datapedia interaktif dan komunikatif, serta menggunakan media pembelajaran berbasis komputer, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi focus learning ya Bu ya. Bagaimana mereka memecahkan masalah ini. Kemudian
Ibu luar biasa sekali ya, dari mulai tujuan, area pengembangan sampai strategi yang akan Ibu lakukan nanti. Saya harap nanti apa yang Ibu tampilkan, Ibu lakukan pada saat melakukan proses pembelajaran, saya harap semuanya ini bisa Ibu keluarkan dan Ibu kembangkan dengan lebih baik. Oke, saya tunggu nanti jam ketiga 4 ya Bu, kita lakukan seperti biasa. Ya, siap Pak. Bu Arinisa siap ya? Iya, siap. Bu Arinisa ya, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu di jam ketiga dan keempat pada saat observasi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Miss Nisa mau mereview dulu nih materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Belajar apa ayo? Coba sampai ingat. Coba belajar apa nak? Zat. Oke, zat apa ya? Zat aditif. Good. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang zat aditif. Coba siapa yang masih ingat apa itu zat aditif di tangan? Coba siapa? Di tangan siapa yang masih ingat zat aditif? Coba ingat nggak? Saya siapa yang ingat apa itu zat aditif? Apa? Azamnya kencang suaranya ya. Oke, kita lagi nak suaranya. Panggilan 8, 9. Coba tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi zat aditif itu adalah zat yang akan berbahan pada makanan dan minuman. Nah, zat aditif itu ada apa aja ya? Ada apa nak? Pertama nak? 90. Sekarang Yang kedua zat aditif apa? Oke, rasa. Benar ya, lagi dulu ya. Apakah bisa pewarna sintetis diganti dengan pewarna alami? Bisa nggak nak? Bisa. Coba kira-kira. Waktunya jawab. Berdiri nak tuh. Contohnya adalah wortel. Wortel warna apa? Orange. Bagus bener nggak? Benar. Lagi. Pandan. Apa? Pandan. Pandan warna apa? Lagi nak? Buah naga warna apa? Merah coklat. Merah keunguan. Sekarang kalau cabai bisa nggak warna alami? Mau warna kuning, kira-kira siapa? Kira-kira kayak warna kuning? Pisang bisa. Apa lagi? Nanas. Bener, apa lagi? Kuning. Apa lagi kalau warna kuning? Banyak ya. Nah, sekarang perhatiin lagi. Baca tabel. Menurut anak-anak, kenapa banyak produk makanan dan minuman menggunakan pewarna sintetis? Nah, siapa yang jawab? Dan coba, Zaki dulu. Coba, jawab. Maju ke sini Zaki dulu. Nah, kencang suaranya. Menurut kalian, kenapa banyak produk makanan? Kenapa kira-kira? Karena untuk menarik perhatian anak-anak di sekolah. Kenapa kalau pakai yang alami tidak menarik ya? Karena warnanya lebih mencolok daripada yang alami. Wah, benar ya nih? Jika mengkonsumsi pewarna sintetis secara berlebihan dapat menyebabkan resiko kanker, menyebabkan hiperaktif, gangguan pada ginjal, dan melemahkan sistem
kekebalan tubuh. Wah, luar biasa. Cek setiap makanan dan minuman yang ada di kantin kita. Nah, ternyata hasil temuan BPOM itu di kantin kita itu ada makanan dan minuman yang mengandung pewarna sintetis dan pewarna sintetis. Kita dibaca mas? Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik dalam memproses, mengolah, mengemas, dan menyimpan makanan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Fadil. Nah, sebelum kita mulai uji minuman yang diskusi dan langsung mulai tampil. Ya, divisi. Ya, langsung dijawab namanya divisi. Nah, ini atau pewarna sintetis. Semuanya berdiri di depan. Di fokus ya. Farel, di fokus Farel. Nah, ini ada yang namanya lembar gajah kata diri. Di sini ada masalah nih, masalah kontekstual, yaitu masalah yang dihadapi di kantin sekolah kita ya Kak Tia ya. Nah, selanjutnya di bagian belakang sini ada namanya hipotesis. Ada hipotesis berdasarkan bacaan dan ada juga rumusan masalah. Ini ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum. Kita sudah menyiapkan 10 jenis minuman ya. Kemudian ada juga ada di atas meja kalian masing-masing ya. Terus sekarang gimana Bu Nisa, bagaimana langkah kerja dari praktikumnya? Yang pertama itu nak coba baca Kirana yang kencang langkah uji coba. Langkah uji coba pewarna alami dan pewarna sintetis pada minuman. 1. Siapkan 10 ml minuman yang akan diuji cobakan. 2. Masukkan minuman yang akan diuji cobakan ke dalam pelat tetes dan dengan bantuan pipet. 3. Kemudian beri tanda pada masing-masing pelat tetes sesuai dengan minuman yang akan diuji cobakan. 4. Kemudian masukkan 3 tetes larutan sabun ke dalam larutan minuman yang akan diuji cobakan. Oke, lanjut baca lagi. 4. Kemudian masukkan 3 tetes larutan sabun ke dalam larutan minuman yang akan diuji cobakan. 5. Tunggu hingga 5-4 menit. Hendak amati perubahan yang terjadi pada larutan minuman yang diajukan. 7. Buatlah kesimpulan yang terjadi. Oke, terima kasih. Semakin pekat berdiri. Semakin pekat warna yang tampak pada pelat tetes, maka larutan yang diuji cobakan merupakan larutan dengan warna alami. Jika tidak ada perubahan warna pada larutan diuji coba, maka dipastikan larutan tersebut mengandung pewarna sintesis. Nah, tuh tepuk tangan untuk Farel. Ya, yang di sebelah kanan itu A itu artinya alami. Yang B itu buatan. Nah, sekarang itu kan warna yang saya ambil dari internet. Sekarang untuk kelompok kalian masing-masing, Miss bisa kasih kalian waktu 20 menit lah untuk mengerjakan LKPD yang akan Miss bisa bagikan ini. Jika selama percobaan atau pewarna buatan. Sampai sini nak bisa dipahami? Paham. Good, anak-anak cerdas masih bisa. Tepuk tangan dong kita semua. Kelompok 2 mana? Aman. Kelompok 3 aman? Yang kedua suaranya aman? Aman. Kelompok 4? Oke. Sintetis sekarang sambil diisi LKPD-nya nanti ya, sambil diisi LKPD-nya.
Nah, satu ini gimana hasil uji coba warnanya? Ini ya. Ini ya. Nah, ini kira-kira makin kenapa begini? Di sini minuman apa nih? Just juice ya. Teh ice. Nah, itu kita lihat nih. Nah, ini berubah jadi apa nih? Makin pekat. Yang ini makin pekat. Yang ini berubah nggak? Tidak. Nah, kira-kira kalau dia nggak berubah, kira-kira dia alami atau sintetis? Ayo 10 menit lagi ya. Waktunya sudah habis sekarang. Nah, kita lihat ya. 3 tetes pakai pipet boleh. Ayo, ini juga diisi, boleh. Jangan 10 menit lagi. Ini cukup lah. Nah, kamu tulis di sana kalau boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Fikar Amin, CPP Angkatan 7 Kota Palembang dari SMP Negeri 10. Kali ini saya bersama pengajar praktik saya, Ibu Dia Juniati Ekasari SPTGR, dan rekan sejawat saya, Ibu Khairulisa, Magister Pendidikan dulu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Berikut kegiatan coaching saya. Oke, selamat siang Ibu Khairulisa. Iya, selamat siang Pak Arul. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Ibu Khairulisa ya, saya minta waktunya sebentar. Apakah Ibu Khairulisa sedang sibuk? Tidak kan sekarang di luar jam mengajar. Oke, menurut saya di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah Ibu Khairulisa lakukan minggu lalu. Baik Bu, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Khairulisa dapatkan? Oke, terima kasih Pak Arul. Saya berharap melalui sharing ini saya bisa berbagi ilmu dengan Pak Arul tentang masukan-masukannya selama proses pembelajaran berlangsung di bulan Pak untuk perbaikan saya pada pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi Bu Khairulisa ingin dari praktik pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran ke depan ya Bu. Nah, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Khairulisa setelah mengajar kemarin? Oh ya, baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Saya merasa sangat senang sekali dan bangga bahwa kemarin proses pembelajarannya itu berlangsung dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat sebelumnya. Karena proses pembelajaran yang saya harapkan itu menggunakan metode pembelajaran yang berdifferensiasi, terus kita juga melatih anak-anak untuk sosial emosionalnya, dan itu juga saya juga mencoba menerapkan proses pembelajaran yang membudayakan kebiasaan positif di kelas. Oh iya Bu, saya juga melihatnya seperti itu. Kemudian dari strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada tahap observasi, bagaimana nih implementasinya saat proses pembelajaran? Oh iya betul. Saat
observasi, strategi yang saya rencanakan diantaranya adalah menggunakan pendekatan saintifik melalui pembelajaran berbasis praktikum langsung ya Pak. Kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di mana saya mencoba melatih anak-anak ya baik itu auditori, kinestetik dan visual saya coba terapkan di kelas. Selain itu, saya juga mencoba melatih social emotional dan menerapkan budaya positif di kelas. Nah, alhamdulillah semua kelas strategi tersebut dapat berjalan secara sistematik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu terkait dengan tujuan pembelajarannya, apakah saat proses pembelajarannya sudah tercapai? Iya sudah tercapai, tapi mungkin ada beberapa poin yang harus saya tingkatkan lagi pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya Bu, tolong Ibu ceritakan hal-hal baik apa yang Ibu rasakan saat proses pembelajaran yang bisa Ibu pertahankan dan hal-hal apa yang Ibu rasakan yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Hal yang baik yang perlu saya perhatikan adalah pertama mempersiapkan pembelajaran yang baik, belajar, pembelajaran itu harus sangat baik. Kemudian hal-hal yang mungkin harus saya tingkatkan itu adalah menerapkan proses pembelajaran yang sosio-emosional karena anak-anak masih belum fokus Pak ya, dan mungkin karena ini sesuatu yang baru jadi mungkin mereka belum fokus, jadi ada tertawa-tertawa di kelas ketika mereka disuruh menghormatan seperti itu. Selanjutnya Bu, dengan area pengembangan yang Ibu capai terkait hal-hal yang Ibu rasa masih kurang, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaikinya? Mungkin saya akan terlibat lebih aktif lagi dalam forum guru mata pelajaran ya Kak, terutama ya MDIP IPA di Kota Palembang. Kemudian saya mungkin juga akan mengikuti berbagai pelatihan baik itu yang disediakan oleh Kemdikbud dari akun CPKB, guru belajar dan sebagainya, dan mungkin juga saya akan belajar langsung dari sumber terpercaya seperti itu Pak, misalnya guru yang sudah lebih senior dan bagus sekali rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan. Terkait rencana-rencana tersebut, kira-kira kapan Bu Herlisa akan memulainya dan targetnya berapa lama untuk melakukan hal tersebut? dalam minggu ini saya mengikuti ada 2 pelatihan yang akan saya ikuti, jadi mungkin akan segera saya perbaiki program saya. Targetnya ya secepatnya segera ini. Luar biasa ya. Baik sekali Bu Herlisa. Harapan saya semoga rencana Ibu Herlisa berjalan lancar dan belajar perlu dilakukan secara terus. Seperti ada ungkapan belajar kepada dia. Selanjutnya, siapa sosok yang bisa Ibu Herlisa jadikan sebagai motivasi dan bisa diajak bekerjasama dalam melakukan rencana kebaikan yang telah dicapai. Oh ya, tentu saja yang pertama itu Pak Aruf. Ini adalah rekan sejauh saya di sekolah yang sangat menginspirasi saya baik secara personal maupun secara sosial. Sehingga saya berharap Pak Aruf dan saya bisa saling berkontribusi, saling membantu, sehingga saya harapkan kita bisa saling sharing tentang proses pembelajaran yang baik sesuai dengan tuntutan zaman. Ya bukan, di sini kita sama-sama belajar, sharing dan berkolaborasi ya Bu, untuk kompetisi diri dan sampai sini masih adakah perasaan yang mengganjal dan hal-hal yang ingin Ibu sampaikan terkait proses pembelajaran itu? Oh iya, so far semuanya clear, jelas. Saya terima kasih atas masukan dan saran dari Pak Aruf untuk perbaikan saya. Baik ya, melalui supervisi akademik ini mulai dari tahap observasi dan pasca observasi, semoga bermanfaat bagi Ibu Herlisa dan murid kelas Ibu Herlisa ya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Herlisa yang sudah menyediakan waktunya dan saya memiliki kesempatan untuk melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Herlisa. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya.
Baik, terima kasih Pak Aruf atas semua ilmu, pengalaman dan masukannya untuk perbaikan saya mengajar ke depannya. Oke, baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi dari rangkaian kegiatan coaching guru supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.